seperti yang dikisahkan sejak masa dahulu. Masa-masa di mana orang Minangkabau masih menempati tanah awal mereka, tanah-tanah pada lereng Gunung Merapi. Dari sana, mereka mencari dataran baru untuk didiami. Dalam pencariannya, mereka menemukan 3 kawasan utama dataran di bawah Gunung Merapi. 3 tempat ini kelak akan dikenal sebagai tanah darek orang Minangkabau. Dataran pertama berada di selatan Gunung Merapi, dikenal dengan luhak tanah datar atau luhak Nantuo. Kemudian dataran kedua yang berada di utara Gunung Merapi, diberi nama dengan luhak Agam atau luhak Nantanga. Dan terakhir adalah dataran yang berada di timur Gunung Merapi, diberi nama dengan luhak 50 Koto atau dikenal juga dengan luhak Nan Bungsu. Dan sekarang kita sedang berada di kota yang menjadi jantung luhak 50 Koto, pusat perkembangan dan kemajuan di tanah luhak 50 Koto. Ya, ini adalah Sumatera Barat. Hari ini kita akan menyusuri kota Payakumbuh, tanah darek orang Minangkabau. Alam luhak Nan Bungsu ini sangat elok. Tanahnya subur, airnya bersih lagi jernih, udaranya juga sejuk. Dan tak salah memang, karena luhak Nan Bungsu ini akan dihiaskan sebagai daerah yang buminyo sajuk, ayenyo jani, ikannya jinak, yang artinya masyarakatnya hidup dengan tenang, rukun, dan tentram. Sesampainya di Tanah Baru di luhak 50 Koto, nenek moyang orang Minangkabau pun mendirikan koto atau desa di tempat-tempat yang mereka singgahi. Beberapa di antaranya ada di Ayye Tabi, di Koto Nan Gadang, dan di Koto Nan Ampe. Di tengah-tengah ketiga koto atau desa ini adalah kawasan rawa yang ditumbuhi oleh rumput-rumput lebat. Orang-orang Minangkabau kala itu menyebut rerumputan ini sebagai kumbuh. Dan karena tumbuhan kumbuh ini tumbuh subur di dalam rawa ini, tempat ini mulai dinamai sebagai Payau Nan Kumbuh, atau ada juga yang menyebut Kumbuh Nan Payau, yang artinya sama saja, yaitu rawa-rawa yang ditumbuhi banyak batang kumbuh. Rumput-rumput ini jika diperhatikan secara seksama, hidupnya berkelompok, mempunyai banyak anak, saling tumbuh berhimpitan, rimbun, berkelompok,
dan menyebar di tempat hidupnya. Batangnya berbentuk segitiga tipis dan tinggi. Tanaman kumbuah kala itu digunakan sebagai bahan kerajinan membuat tikar. Setelah dijemur sampai kering, barulah dibentuk dan dianyam menjadi tikar. Tikar dari kumbuah sering disebut dalam bahasa Minang dengan lapiak pandan atau tikar pandan. Karena lokasi rawa ini berada di tengah-tengah 3 kota besar kala itu, lama-kelamaan tempat ini menjadi jalan yang sering dilewati. Orang-orang mulai memberikan sebutan baru bagi daerah ini, menjadi Payakumbuh atau Pikumbuh, sebagai singkatan dari kata-kata Payau dan Kumbuh, yang akhirnya akan menjadi nama Payakumbuh seperti yang kita kenal sekarang ini. Belanda sejak dahulu memiliki ketertarikan yang sangat besar terhadap emas dan hasil bumi tanah Nusantara. Dan tanah Darek Minangkabau dikenal sebagai penghasil komoditi ini. Namun, tak mudah untuk masuk ke tanah Darek Minangkabau. Dan selama itu pula, Belanda tertahan di wilayah pesisir tanah Minangkabau. Akhirnya kesempatan emas ini pun datang ke pihak Belanda. Ketika Perang Padri berlangsung, Belanda akhirnya masuk ke tanah Darek Minangkabau pada tahun 1821 atas permintaan kaum adat yang terdesak oleh kaum Padri. Pada tahun 1832, Panglima Padri dari Luhak 50 Koto, Tuanku Lintau wafat, sehingga Luhak 50 Koto jatuh ke tangan Belanda. Dan dari sini peran sejarah tanah Payau dan Kumbuh pun dimulai. Ketika Belanda menguasai Luhak 50 Koto, mereka membutuhkan tempat untuk depot dan gudang penyimpanan hasil bumi orang Luhak 50 Koto. Maka Payakumbuh menjadi tempat yang tepat karena berada di posisi strategis jalur dagang. Dan akhirnya kota Payakumbuh berkembang menjadi daerah administrasi pemerintah kolonial Hindia Belanda masa itu. Untuk melancarkan jalur pengiriman hasil jajahannya, tahun 1840 pemerintah Hindia Belanda membangun sebuah jembatan di atas Sungai Agam untuk menghubungkan daerah Ayetabi dan Payakumbuh masa itu. Jembatan ini memiliki panjang 40 meter dengan arsitektur kuno berupa susunan bata merah setengah lingkaran yang direkat dengan kapur dan semen tanpa menggunakan tulang besi. Dan sejak itu akan ada 1 abad lamanya masa-masa orang Minangkabau berada dalam cengkeraman penjajah. Masa-masa para penjajah berada di kota Payakumbuh. Masa-masa hasil bumi tanah Luhak 50 Koto ini diperas oleh penjajah, berganti-ganti dari Belanda ke Jepang, sampai nanti negeri ini merdeka pada tahun 1945. Meskipun telah mengalami penjajahan dan kesengsaraan, akhirnya hari yang dinanti itu datang juga. Hari di mana negara ini merdeka. Hari di mana kemerdekaan diproklamirkan oleh putra Sang Fajar,
pemimpin pertama bangsa Indonesia, Bapak Soekarno, dan temannya seia sekata dalam perjuangan memerdekakan bumi pertiwi, putra Minang asal Bukit Tinggi, salah satu bapak proklamator kemerdekaan Indonesia, Muhammad Hatta. Namun, sukacita atas kemerdekaan ini hanya berlangsung singkat. Meskipun Jepang telah pergi dari tanah ibu pertiwi, Belanda masih memiliki nafsu yang besar untuk kembali memiliki Indonesia. Dibentuklah pihak sekutu yang dipimpin oleh Belanda dengan tujuan kembali menduduki tanah air ini. Penyerangan pun dilakukan. Dilancarkanlah agresi militer pertama pada tahun 1947 dan agresi militer kedua pada tahun 1948. Pada saat itu, ibu kota Yogyakarta jatuh ke tangan Belanda. Pemimpin-pemimpin bangsa Indonesia telah ditangkapi semuanya, termasuk Presiden Soekarno dan wakilnya Muhammad Hatta. Bayang-bayang penjajahan pun kembali berkelebat. Indonesia diambang kehancuran. Pada masa kritis ini, muncullah suara-suara lantang dari tanah Minangkabau. Mereka menyatakan Indonesia belum habis. Kami di sini. 22 Desember 1948, terbentuklah Pemerintahan Darurat Republik Indonesia atau disingkat dengan PDRI, yang diketuai oleh Mr. Safruddin Prawira Negara. Dan sejak itu, PDRI menjadi musuh nomor 1 Belanda dan daerah operasinya beralih ke Tanah Minang. Meskipun pusat pemerintahan PDRI berada di Bukit Tinggi, tokoh-tokoh PDRI sendiri lebih banyak bergerilya, menyamar dari kejaran Belanda di dalam hutan-hutan Tanah Luhak 50 Koto, di Halaban, di Sungai Batanghari, sambil membawa radio dan kekurangan bahan makanan menyusuri rimba belantara. Ketika pihak Belanda datang kembali ke Payakumbuh, mereka datang mengancam setiap saat dengan serdadu-serdadu bersenapan, berpatroli ke tiap sudut kota Payakumbuh, membakar desa-desa orang Minang. Hal ini tentu mendatangkan perlawanan dari para pemuda-pemuda pejuang kemerdekaan di kota Payakumbuh. Kemerdekaan yang telah diproklamirkan dan pembentukan PDRI membuat semangat mempertahankan kemerdekaan pemuda-pemuda di tanah Luhak Nembungsu ini meningkat. Meskipun nyawa terancam, tapi para pemuda-pemuda pejuang ini tetap melakukan penyerangan-penyerangan ke pos-pos Belanda di sekitar kota Payakumbuh. Mereka tak ingin kemerdekaan ini akan direnggut kembali. Bukankah orang-orang Minangkabau itu memiliki sejarah yang panjang tentang berjuang melawan penjajah? Semboyannya hanya satu, merdeka atau mati. Namun, dalam beberapa kejadian, kelompok pejuang muda ini ada juga yang tertangkap oleh pihak Belanda. Dan celakanya bagi para pemuda pejuang yang tertangkap ini, mereka digiring ke jembatan batu yang berada di atas Sungai Batang Agam. Jembatan yang dibangun Belanda sekitar 100 tahun silam. Belanda ingin menunjukkan efek agar pejuang lainnya jera. Para pejuang muda ini dibariskan di atas jembatan batu ini, lalu dieksekusi dengan senapan. Jasadnya dibiarkan jatuh dan hanyut dalam dekapan arus Sungai Batang Agam yang deras. Dan jauh di pinggir sungai sana, berdirilah para wanita-wanita dari kalangan orang Minang yang menyaksikan kejadian ini. Mereka menangis sejadi-jadinya meratapi pemuda ini, karena bisa jadi itu adalah ayahnya, saudaranya, kekasihnya, atau mungkin juga anak dari wanita-wanita Minang ini.
Meskipun menelan banyak korban, perjuangan itu pun membuahkan hasil. Akhirnya, Belanda pergi dari tanah Payakumbuh pada Desember 1949. Penjajah itu pun berhasil diusir dari kota Payakumbuh. Pada tahun 1980, dibangunlah sebuah patung wanita Minang berwajah muram bersedih berdiri menunjuki sungai sebagai pengingat perlawanan para pemuda pejuang kemerdekaan ini. Dan jembatan batu tempat eksekusi para pejuang ini kelak akan diberikan nama Jembatan Ratapan Ibu. Di masa-masa selanjutnya, Luhak 50 Koto akan berubah menjadi Kabupaten 50 Kota. Dan ada juga masa-masa di mana kota Payakumbuh menjadi ibu kotanya sebelum dipindahkan ke Sarilama. Setelahnya, kota Payakumbuh pun akan menjadi kota otonom dalam Kabupaten 50 Kota dengan nama Kota Madya Payakumbuh. Hari jadi kota Payakumbuh ditetapkan pada tanggal 17 Desember 1970, hari di mana kota ini ditetapkan sebagai kota Madya. Namun, hal yang perlu disadari, kota ini jauh lebih tua dari itu. Kota ini sudah ada dari dahulu kala, dari sejak ia diduduki oleh penjajah, dari sejak ia disebut Payakumbuh atau Pikumbuh, dan dari sejak ia masih disebut Payaunan Kumbuh.